Shalom Pena People dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan kita di sini dalam acara yang sangat-sangat memberkati, saya percaya, dengan Pena People di luar sana. Bro Pena, obrolan santai penuh makna, dan tentunya luar biasa episode kali ini sedikit berbeda, tapi saya percaya ini juga akan memberkati. Artinya biasa kita ketemu lewat Zoom, lewat online, tapi kali ini spesial buat Pena People di luar sana. Kita ketemu langsung nih tatap muka. Dan tentunya saya tidak sendiri kali ini. Tentunya ditemani dengan istri saya, Cynthia. Hai sis. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Gimana dengan kondisi sekarang? Kita ketemu lagi langsung nih, Ya. Nggak lewat Zoom, nggak lewat online. Gimana nih? Langsung tatap muka ya. Langsung tatap muka. Lebih semangat pastinya ya. Betul. Jadi konsep yang baru. Iya. Semoga kita makin memberkati. Amin, puji Tuhan. Dan Pena People, tak lupa juga narasumber setia kita. Kita sapa bersama-sama sis, Pak Rudi Setiawan. Halo Pak Rudi. Wah, Lebih ini luar biasa. tambah segar ya Pak Rudi ya. Kena langsung hari Kena ini. langsung. Makin Tatap semangat ya, muka. Pak. Ya, semangat tatap muka Wow. kita ketemu. Nah, Pena People, kali ini tema kita sungguh sangat berbeda dan mungkin hari-hari kita bersama-sama dalam proses ini, sis gitu. Jadi sekarang kan era digital, ya. Segala sesuatu dituntut untuk cepat, ya kan? Kita bisa lihat dah dengan sekeliling kita ada banyak sekali acara-acara instan yang menghasilkan yang instan juga. Artinya ya mungkin mereka juga ada proses, tapi kan yang kita lihat kan, wah kok cepat sekali, cuman sekian udah bisa muncul, udah jadi viral. Nah itu mungkin bahasa sekarang sis ya. Nah tapi kan kalau kita mau urut-urutnya, kayak mungkin sis sendiri lah, kalau masak lebih seneng apa? Bumbu yang kita ulek dari instan kan? Ya, betul. Iya, jadi semua sekarang serba instan. Nah, kadang tuh instan itu memang enak, tapi nggak sehat sih. Karena nggak ada proses di belakangnya itu ya. Kalau kata orang nggak asik. Betul, nggak asik karena kan yang paling asik itu menikmati prosesnya, iya nggak sih ya? Iya betul. Karena kan selalu kan orang quote-nya gini, proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kalau dengan kehidupan kerohanian kita nih sis hari-hari ini, kita kan tahulah prinsip di mana kita harus memikul salib, menyangkal diri, baru mengikut Yesus. Artinya kan dua proses di atas ini kan kadang suka menyangkal diri dulu, baru memikul salib, baru. Tapi kan banyak kan sekarang orang lebih senang langsung poin ketiganya sis. Mengikut Yesus. Langsung mengikut. Nanti ada apa-apa di jalan, begini nih. Tapi dia nggak alamin yang dua proses di atas nih. Ya mungkin Pena People yang saat ini sedang juga menyaksikan acara ini mungkin sedang mengalami hal itu. Nah, tema kita kali ini dengan perikop setia pada proses. Ada nih narasumber kita nih yang luar biasa kalau saya bilang sis. Dia menjalani segala sesuatu itu dari mungkin kalau dia memulainya dengan luar biasa. Artinya dia bekerja di suatu perusahaan yang dengan posisi yang bagus, dengan fasilitas yang bagus. Tapi ada saat-saat dia mengalami penurunan atau tantangan. Dia struggle dengan mungkin dengan keadaan ekonomi pada waktu itu. Karena ini udah cerita beberapa tahun lalu sis. Tapi dengan hal itu dia ada satu trigger bahwa dia mencoba lagi untuk usaha sendiri sis. Nah dia sekarang usahanya bukan lagi dari nol. Orang kan biasa mulai dari nol. Ini dari minus sis. Dari minus. Ini Pak Rudi. Jadi jalan ini dari kalau kita bilang sekarang ya dari door to door nih. Tahan gengsi. Kalau dengan sekarang kan orang mungkin ya banyak orang bilang modal dengkul lah. Nah itu kan kalau dia modal nekat, tapi nekat dengan iman. Artinya dia memulai segala sesuatu dengan minus, tapi dia setia dengan proses yang ada. Dia setia dengan hal-hal yang kecil. Dia mulai usaha apapun dia tekuni. Nanti kita akan dengar sih kesaksiannya. Ya, dia setia dengan dia usaha. Segala sesuatu dia lakukan otodidak. Tapi ada satu hal, dia melakukannya semua bukan untuk manusia, tapi semata-mata semua untuk Tuhan. Nah, kita akan membahas nih sis dengan narasumber kita yang tentunya sudah hadir bersama-sama dengan kita. Nah, kita sambut bersama-sama ini. Bro Tio, ya. Halo bro. Halo juga. Apa kabar? Baik. Luar biasa bro. Luar biasa. Nah, sis, ini narasumber kita kali ini yang kita akan tanya lebih dalam lagi tentang proses. Apa yang dialami, pencapaian-pencapaian dia hari ini, tentunya lewat proses-proses ya bro ya. Sis, mungkin ada mau bertanya ke Bro Tio nih? Bro Tio, kita pengen tahu nih, ya teman-teman juga mungkin pengen tahu. Kan kalau sekarang yang dia lihat adalah sudah berhasilnya lah ya, gitu kan, berarti gitu ya. Tapi bisa nggak ceritain ke kita gimana awal merintisnya dari yang tadi kata Bro Kiki kan minus bahkan ya, bukan langsung orang mulai dari nol. Banyak kan kita dengar yang mulai dari nol, ini mulai dari minus gitu. Bisa di-share ke
prosesnya, ngelewatin apa aja sih? Betul. Ya, oke. Kalau cerita dari itu panjang, mungkin saya mulai waktu saya pertama kali ke Jakarta, yaitu tahun 91. Ya, saya lulus SMA saat itu, akhir tahun saya langsung ke Jakarta. Waktu lulus SMA itu usia berapa tuh? Kurang lebih 17-18 tahun. Oke. Ya, seperti itu. Jadi di Jakarta saya nggak ada siapa-siapa, cuma ada saudara sepupu memang agak jauh, gitu kan, nggak ada keluarga yang bisa diharapin di situ. Dan bekerja di perusahaan ekspor import kurang lebih 10 sampai 11 tahun. Ya, di situ cukup lama dan tahun 2000 akhirnya saya menikah. Dan yang luar biasa yang menjadi hal yang itu dalam proses 10 sampai 11 tahun, tahun 94 itu saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah itu. Ya, berarti itu awalnya. Ditangkap sama Tuhan. Artinya bukan serta-merta datang langsung bisa dapat pekerjaan yang bagus. Tentunya juga melalui proses ya, Bro ya. Betul. Ikut orang dulu ya, Pak ya. Betul. Oke. Bro. Kemudian Ya mungkin pengalaman ikut orang itu nggak yang senang-senang aja, Bro ya. Betul. Banyak yang pahit tentunya ya. Betul. Nah, bisa nggak diceritakan pengalaman pahit atau hal-hal yang nggak enak lah saat ikut orang atau saat menghadapi yang namanya proses itu tentunya. Oke, saya kerja itu kalau ngikutin office hour kan jam 9 sampai jam 5. Tapi saya di situ bagian ngurusin pajak biaya masuk. Jadi memang dibutuhkan bukan waktu jam kerja saya normal, tapi ngikutin apa yang menjadi peraturan pemerintah. Kalau itu kan ngitung biaya masuk. Jadi kalau berubah hari konversi kasih berubah. Jadi kerja saya itu bisa dikatakan mungkin 20 sampai 21 jam. Jadi istirahat cuma 3 jam. Kurang lebih seperti itu. Dan itu butuh ketelitian. Sekali salah itu resikonya gede. Kenapa kan harus input biaya masuk dan itu waktu sistemnya online seperti itu. Dan resikonya cukup gede. Nah itu yang menjadi tantangan buat saya. Jadi boleh. ini saking pengen tahu nih, people ya, pengen tahu orang kan pengen tahu hasilnya ya. Tadi saya bilang awal prosesnya dulu sih, ya. Mungkin oke, sis, apa yang mau ditanya sis? Bisa di-sharekan, Bro, momen apa? Pokoknya tadi kan kalau kata Bro Kiki, pengalaman apa yang paling berkesan yang mungkin nggak enak, tapi justru itu menjadi pembelajaran yang menuntun sampai dengan kesuksesan hari ini. Oke, kalian cerita yang enaknya dulu aja lah ya. Enaknya itu tahun 94 saya memutuskan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu modal awal ya. Tahun 94 ya. 94. Nah itu tidak selesai di situ. Iya kan lah, masa-masa itu saya berpikir bahwa ikut Yesus semuanya jadi mudah, semuanya jadi gampang, tapi enggak. Dari situ saya mulai diproses bagaimana saya harus bekerja. Kalau dulu mendapatkan uang dengan gampang, tapi begitu kenal Tuhan, saya tidak mau kompromi dengan hal yang tidak baik. Dan itu yang nggak gampang. Kenapa? Saat itu saya bisa menghasilkan income yang cukup gede. Memang dari sisi gaji pokok saya kecil, tapi di luar itu saya bisa dapat gede. Tapi begitu saya kenal Tuhan, saya tinggalin itu semua. Nah itu proses yang saya alami waktu itu. Gitu. Mungkin gini, Bro, waktu itu kan berprosesnya dengan pekerjaan yang dihadapi, tentunya kan, ya tadi saya sih senang sekali sih yang Bro Tio bilang tadi, saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Artinya kan gini, proses itu kan Bro Tio mungkin berjalan dengan sendiri atau sendiri menghadapinya, atau ada nggak sih semacam kayak komunitas atau teman-teman dekat atau mungkin apa ya kita bisa bilang ya, atau teman-teman gereja lah ya kita bilang yang bisa mengcover atau mendorong Bro untuk punya dasar bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu semua saya balikin buat Tuhan. Atau memang prinsip yang Bro Tio bawa ini dari ya kan berantau ya, seperti apa nih Bro? Iya, tentunya pasti peran saudara seiman itu sangat penting sekali dan memang benar-benar berdampak besar buat saya. Ya, saya ada dalam satu komunitas yang bisa menjaga saya dan mengingatkan saya, dan ada satu keluarga, sebuah gereja yang cukup mengcover saya sehingga saya bisa hidup dalam kebenaran itu. Memang nggak gampang. Satu sisi saya sebagai anak pertama dari 7 bersaudara, saya harus support keluarga, tapi satu sisi saya tidak boleh kompromi dengan nilai-nilai dunia itu. Nggak gampang. Wow, luar biasa. Berarti Bro Tio ini berangkat dari keluarga yang punya juga nilai-nilai ya. Artinya sebenarnya dari sisi keluarga enggak, tapi gara-gara saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Jadi rohani lah. Gitu. Mungkin gini, kan dari semua kesulitan, dari semua perjuangan proses yang Bro Tio jalanin ya tentunya ya.
seperti tadi yang Cynthia udah katakan, pengalaman yang paling berkesan itu yang membuat jadi titik balik atau trigger buat dia untuk, oh berarti saya itu harus menghasilkan ini untuk perjalanan saya ke depan seperti ini. Ada nggak sih pengalaman lain yang memang benar-benar hari itu atau waktu itu memang jadi berkesan buat Bro Tio? Kan ada kan pepatah gini, nelayan yang tangguh itu bukan bertarung atau bukan ada di lautan yang tenang. Pasti ombak, dia ada di samudra, bukan di pantai. Nah, kalau Bro Tio sendiri dengan pengalaman itu ada nggak? Tentunya ada. Kalau sebelum ke Jakarta saya punya pengalaman memang cukup berat. Kenapa? Saya berpikir dulu saya bisa kuliah, bisa melakukan banyak hal, tapi kenyataannya Tuhan izinkan itu nggak terjadi. Dan itu memang akhirnya membuat saya punya obsesi. Saya mesti menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang bahagia dan sukses menurut ukuran dunia ini. Nah, terus waktu saya di Jakarta memang ya awal-awal memang kelihatannya udah ada titik terang itu. Tapi begitu tadi saya ceritakan, saya mengenal Tuhan, ternyata itu menjadi sesuatu yang saya kesampingkan. Sehingga saya yang penting waktu saya kenal Tuhan, saya tahu itu nggak gampang. Tadi saya ceritakan memang saya pikir waktu semua berjalan dengan baik, tapi mungkin kita semua tahu nggak lama setelah itu, ya saya lupa tahun 94 saya kenal Tuhan, tahun 95, 96 saya ditugaskan di Singapura kurang lebih 1 sampai 2 tahun saya bolak-balik. Setelah itu nggak lama kan krisis moneter 97, 98. Nah itu dimulai apa? Saat itu gaji saya udah bener-bener habis. Ada 2 pilihan. Saya tetap stay di perusahaan itu atau saya keluar kerja. Stay di perusahaan itu dengan gaji yang sangat minim. Bahkan saat itu saya ada satu bocoran dan saya tahu sendiri bahwa uang makan saya bahkan penghasilan saya itu mungkin hampir sama dengan office boy. Nah saat itulah saya dituntut bagaimana saya terus belajar memberikan yang terbaik buat perusahaan itu. Itu nggak gampang. Satu sisi kayaknya pingin keluar, tapi ada satu dorongan saya harus stay di sini. Saya harus setia di perusahaan ini. Oke, akhirnya Bro Tio memilih untuk stay. Betul. Ketika ada pilihan itu, pernah sih mau menyerah aja. Gitu kok kan dalam perjalanan setelah mengikuti Yesus gitu kan, terus nggak lama ada krisis moneter kan. Betul. Pernah nggak sih nyalain, kok jadi begini ketika saya ikut Tuhan malah kondisinya begini, yang awalnya saya lewatinya enak-enak aja gitu ya. Pernah nggak Bro Tio? Pasti. Manusiawi banget itu. Tapi satu hal, ya saya percaya gitu kan. Tuhan izinkan itu buat saya, itu pasti Tuhan mempersiapkan saya. Itu saya percaya itu. Dan saya nggak tahu ada kekuatan yang buat saya itu bisa setia. Secara manusia memang ingin menyerah, bahkan jujur saya juga ingin keluar kerja tadi. Tapi satu ada dorongan, terus satu lagi juga teman-teman, saudara seiman mengingatkan dan meneguhkan bahwa saya harus ada di situ. Dan di situ memang saya dipanggil untuk menjadi berkat. Ada bagian yang saya belum selesaikan di situ. Ya, tadi kan saya agak menarik tadi yang Bro Tio bilang. Penting masa-masa dia mendapatkan pekerjaan atau posisi yang bagus, gaji yang bagus. Tapi ada poin penting yang Bro Tio bilang tadi, mengenal Tuhan. Nah, itu poin, turning pointnya. Apa ya, saya bilang, orang kan mungkin, ya sudah saya udah dengan kondisi saya nyaman, ya Tuhan nanti-nantilah. Tapi kalau buat Bro Tio sendiri, apa nih, poin mengenal Tuhan itu kenapa benar-benar jadi poin yang penting saat dalam pekerjaan tentunya? Ya, saya menyadari bahwa tanpa Tuhan itu semua sia-sia. Tadi saya ceritakan, dulu saya bisa punya duit banyak segala macam gitu kan. Bahkan bisa beli barang yang mahal segala macam. Tapi ada kekosongan hidup. Nah, itu tuh. Gitu. Tapi justru pada saat saya tadi itu kenal Tuhan dan secara fisik saya kehilangan banyak secara materi segala macam, tapi ada damai sejahtera, ada ketenangan. Padahal situasi saat itu nggak bagus seperti kayak sekarang nih COVID, waktu itu kan krisis moneter, tapi saya merasakan ada satu kedamaian, ada satu kekuatan yang luar biasa. Saya sanggup pasti melewati itu. Tadi menarik sekali dengan poin yang Bro Tio tadi sampaikan, kekosongan. Dia sudah melakukan banyak hal atau udah ada beberapa pencapaian, tapi merasa kosong. Nih Pak Rudi nih, bicara tentang kekosongan nih. Kan banyak orang dengan pencapaian yang ada, dengan keberhasilan yang ada, harusnya sudah bisa memuaskan dong apa yang ada di dalam. Ya sis ya. Tapi ini tadi Bro Tio bilang Pak, dia masih merasa kosong. Ini gimana nih Pak maksudnya nih? Kosong. Jadi manusia berhasil luar biasa seperti apapun, saudara tetap ada kekosongan. Kalau dia belum berjumpa, belum menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Karena di dalam hati seseorang itu kalau belum ada Roh Tuhan, belum ada Roh Kudus,
dia akan merasa kosong hampa dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Nah, maka itu setiap orang itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan lewat pertobatan. Nah, waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan, nah maka di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang membuat dia tidak kosong lagi. Nah, dan di situ ada kepuasan. Kalau belum menerima Yesus sebagai Tuhan, orang itu selalu ada kekosongan, tidak puas dalam apapun juga yang dia capainya. Saya rasa itu yang paling penting. Ya, karena memang kalau bicara segala sesuatu sudah terpenuhi dari segi materi. Tapi kan kalau orang memang kepuasan batin ini di dalam ini Pak ya, orang kan kadang jadi bingung sendiri loh Pak. Apalagi nih yang kurang? Semua saya sudah penuhin, ya kan? Kalau bicara keluarga, istri sudah terpenuhi, kebutuhan anak-anak, ya kan? Tapi ya tadi itu yang Bro Tio bilang sis, dia kok masih merasa kosong. Nggak ada damai tadi kan? Iya itu. Damai sejahtera. Padahal semua kan udah bisa bilang tercapai ya Bro ya, dengan posisi waktu itu, ya kan? Masih jomblo waktu itu. Ya tuh, nah ini nih. Cukup ya, ya. Lebih dari cukup kalau saya bilang sis. Nah, oke mungkin sis balik ke prosesnya Bro Tio nih. Iya. Justru saya menarik, pengen tahu apa yang men-trigger. Ya, yang men-trigger Bro Tio dari seorang karyawan, terus pindah ke atau beralih profesi menjadi pengusaha. Ya mungkin kan ada prosesnya pasti ya. Kita pengen tahu nih. Tahu. Step-step atau perjalanannya itu loh sis ya, kita pengen tahu nih. Iya, tadi saya ceritakan saya tahun 2000 itu kan udah menikah. Namanya seorang sudah menikah kan pasti kebutuhan itu kan. Oh, jadi sebelum setelah moneter itu kan sempat di luar sebentar. Iya. Balik lagi. Iya. Terus melewati masa-masa moneter itu. Melewati masa-masa krisis moneter. Itu. Tahun 99 saya berpacaran dengan istri saya tahun 2000. Bangun hubungan lah dengan istri saya. Ya. Oke. Berarti nggak, maksud waktu saya penasaran nih sis, yang tahun 99 itu kan itu masa-masa sulit kan? Sulit banget. Gimana tuh cara ngelewatinnya? Pasti Pena People di luar sana kan juga mungkin ada saat itu mengalami hal kita itu. Kita tahu semua ya tahun 98 99 itu ada itu kan moneter itu kan ada banyak hal terjadi Mas. Itu gimana tuh bisa ngelewatin itu, Bro? Ya bisa ngelewatin itu tentunya ya saya tetap melakukan apa yang menjadi bagian saya waktu saya masih kerja di tempat yang lama. Bahkan saya sudah bangun hubungan, ya kan? Di situ baru ketemu nih yang pasangan hidupnya Bro Tio ya. Terus di situ saya juga terbuka dengan kondisi saya. Saat itu saya juga nggak punya apa-apa, Bro. Jadi tabungan saya waktu itu benar-benar nggak ada duit lah. Jadi memang habis-habisan nih. Ya. Saya juga kan tadi saya ceritain, saya juga masih support keluarga karena saya anak pertama dari 7 bersaudara. Wah itu. Ya saya anugerah aja kalau bisa melewatin itu, ditambah ini nanti kalau rencana menikah nih tahun 2000 nih, itu kan butuh modal tuh, itu nggak gampang tuh, tapi bisa lewatin. Nah saat itulah saya mulai belajar, dari kecil-kecil saya mulai cari side job tuh, ya tentunya tidak mengganggu jam kerja atau memakai hal yang merugikan perusahaan. Jadi masih tetap ada di perusahaan yang lama itu ya? Oke. Sambil ada side job berarti ya? Oke, side jobnya apa aja? Apa aja, saya jualan daster saat itu, jualan dompet, di Mangga 2 saya jual ke teman-teman kantor saya, buka lapak lah di kantor, habisan kerja gitu. Jadi nggak gampang, kenapa? Gengsi kalau ikutin, waduh nggak gampang nih gitu kan. Ini nih baru dia, kita bicara gengsi nih kan. Hari-hari ini kan dengan kondisi sekarang mungkin Pena People juga di luar sana ya. Gengsi nih sis. Iya. Artinya dengan keadaan sekarang pun masih merasa gengsi Pak. Dia mau lakuin apa, atau mulai mungkin usaha apa, sebenarnya enggak. Harusnya nggak seperti itu baru dia. Orang akan ngomong apa nih gitu. Iya kan, dulunya kan saya, orang tahu saya pakai mobil ini, jabatan atau posisi ini. Kok sekarang tadi Bro Tio tentang gengsi, nah itu gimana tuh Bro? Melewati masa-masa itu lah. Itu. Terus akhirnya kan mau nggak mau gara-gara tuntutan juga kan. Saya percaya dan istri saya juga. Prinsip saya berani memutuskan untuk menikah, berarti saya harus berani memutuskan untuk membahagiakan pasangan saya. Itu tanggung jawab. Ya gitu sih. Jadi makanya begitu saya menikah dan memang kita diskusi sama calon istri waktu dan jadi istri selama setahun itu udah saya punya target 2001 mesti keluar kerja. Nggak bisa gini terus. Kenapa? Saya nggak punya apa-apa waktu itu, Bro. Motor pun masih kalau direm bunyi kredit, masih kreditan, ya kan. Rumah masih ngontrak, gitu kan. Kontraktor gitu kan. Pasti, waduh sampai kapan nih gini terus nih? Lah itu yang mendorong saya untuk berani usaha. Nah itu. Terus mikir waktu usaha, kan orang biasa usaha kan mikir modal. Kita nggak ada modal, Bro, sekali lagi.
nggak ada modal. Terus gimana tuh kalau usaha nggak ada modal? Kan Modalnya apa? zaman-zaman itu beda Pak ya dengan kondisi sekarang mungkin dengan Modalnya kemudahan yang sekarang. Zaman-zaman itu kan beda ya, kondisinya kan beda, nggak semudah kita mau pinjam modal atau mau pinjam saudara, pinjam ke bank atau ke siapapun. Itu gimana tuh Bro? Ya, modalnya pertama itu saya punya niat dan iman. Orang bilang sih nekat. Nah, ini nih. Orang kan sering nekat. Iya. Tapi nekat bukan sama atau tidak sama dengan iman. Iya. Gimana tuh Bro? Ya, nekat tapi dengan satu pertimbangan dan kalkulasi sih. Jadi ya. saya melakukan aja dari hal yang setia itu. Oke. Saya memang punya obsesi pingin buka lembaga kursus lah gitu kan. Lagi booming kan waktu itu, modal kecil segala macam gitu kan. Yang penting ya, karena background saya dulu saya juga suka ngajar seperti itu. Jadi saya pikir itu justru itu tidak terrealisasi. Gitu. Kenapa? Apa nih gitu kan? Apalagi saya waktu keluar kerja saya nggak ada pesangon yang bisa jadi pegangan untuk saya hidup. Wah, itu benar-benar saya bergantung sama Tuhan kayak gitu. Dan yang luar biasa istri saya support. Yang itu membuat saya tidak takut. Dan istri saya bilang komitmen kita apapun yang terjadi jangan ada yang saling menyalahkan. Hari-hari akhirnya saya lewati dengan itu. Saya ngoderin barang-barang. Saya udah dilatih waktu masih jomblo itu ngoderin daster, dompet segala macam. Itu saya lakukan lagi sampai saya juga masuk dari toko ke toko tuh naik motor. Nah mungkin ini penting buat Pena People di luar sana sih. Sehati. Sepakat ya, sepakat itu mungkin bahasa sepakat. Artinya kalau nggak sepakat kan pincang baru dia, kaki kanan doang yang maju atau kaki kiri doang yang maju Pena People, ya kan? Nah ini bagus sih dengan kita bahas setia dengan prosesnya ini, pasangan juga mendukung kita, ya kan? Mungkin kalau Bro Tio berjuang sendiri kan berat, ya kan? Ya lanjut Bro, gimana Bro? Iya jadi ya sempat ribut nggak sama istri, sempat ribut gitu. Kenapa? Istri backgroundnya itu pedagang. Kalau saya backgroundnya kan kerja sama orang dan saya nggak punya background atau contoh yang dilihat secara mata depan saya untuk usaha. Itu nggak gampang. Gitu kan. Secara profesional memang saya 10-11 tahun kerja gitu kan. Itu unturan juga sama istri. Tapi yang luar biasa kita sadar bahwa ya kita tetap sehati. Ya yang kita lakukan ya istri memang sempat bantuin jualan apa yang bisa diorderin dan saya memang ya saya jadi freelance lah gitu kan. Jadi kemana-mana saya bawa barang, saya orderin sampai ke Bogor, kemana naik kereta gitu kan, karena itu nggak ada hasil segala macam gitu. Itu proses-proses yang saya alami saat-saat seperti itu. Iya, itu tahun 2001, 2002 itu sangat berat. Kenapa? Tadi saya ceritakan saya nggak ada modal. Saya pokoknya menghindarin bagaimana kita itu nggak ngutang. Prinsip saya itu nggak ngutang, ya kan. Terus menghindari prinsip ekonomi kan, modal kecil untung gede. Usaha-usaha. Prinsip ekonomi zaman sekolah kan diajar kayak gitu. Saya ngambil barang dari teman, ya kan. Saya ngambil dulu, saya beberapa sampel, saya orderin ke factory outlet, ke toko-toko segala macam. Oh sempat ya ke Evo itu ya? Sempat, waktu kan sempat door to door tadi temannya ya? Iya betul, dari toko ke toko lah, door to door gitu. Ada permintaan baru saya supply gitu. Ini menarik nih. Pasti kan dalam proses itu tadi kan door to door ya, tapi tetap konsisten, konsisten dijalani. Pasti ada lah tempo-tempo menyerah, aduh ini berhasil atau enggak gitu kan. Apa ini Pak yang bisa ya udah saya tetap harus yakin saya jalanin gitu, walaupun nggak menghasilkan tapi saya tetap setia gitu. Bisa nggak kasih kita alasannya apa supaya tetap setia di track itu? Kalau saya cerita ini saya masih nangis. Kenapa? Saya percaya ini bukan kekuatan saya. Saya pikir Tuhan waktu saya menikah, saya bisa menikah itu dengan anugerah Tuhan. Saya nggak bisa cerita itu karena saya mulai dari nol, gitu kan. Saya nggak bisa ngarepin orang tua nggak bisa kasih warisan apa-apa. Begitu juga dengan istri. Nah waktu saya mulai usaha juga saya modalnya cuma iman dan ya saya merasa saya nggak sendirian. Memang ada istri tapi ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan saya. Ngerasain namanya naik motor, bawa barang, kehujanan, kepanasan. Bahkan mungkin saya waktu mau ordering ditolak. Itu nggak gampang. Kalau secara kekuatan manusia mungkin saya give up. Gitu. Tapi sekali lagi pasti ada dorongan, kamu jangan menyerah. Itu nggak gampang. Tapi sampai kapan Tuhan? Tapi saya nggak tahu sampai kapan Tuhan gitu. Itu terus yang dijalani. Itu terus yang dijalani sendiri. Betul. Kenapa? Waktu saya mulai usaha pun semua serba terbatas. Iya kan? Ya kalau sekarang ada warnet, dulu cuma wartel ya kan. Ada saatnya saya waktu ke FO, ke toko-toko itu kayak stuck gitu kan barang-barang impor dari China kan cepet gitu kan, nggak bisa gini. Saya mulai berubah segmen. Waktu berubah segmen, saya mulai berpikir, Tuhan saya terbatas. Di situ harus ada mesin fax, telepon segala macam. Bisa ada kantor di mana nih? Akhirnya rumah saya jadi kantor, tapi saya nggak punya fasilitas ya udah
di rumah kebetulan ada dekat dengan wartel, saya pakai wartel itu untuk saya kirim fax, kirim penawaran segala macam. Nah dari situ menarik ya, Pena People ya. Artinya setia dengan proses itu ternyata bukan sesuatu hal yang mudah ya. Kan kita tahu ayat ya, barang siapa setia dengan hal-hal yang kecil, dia satu saat kita nggak pernah tahu kapan hari itu, semua waktunya Tuhan. Artinya apa? Kita dipercayakan hal yang besar, ya Tuhan ada rentetan peristiwa itu ada ya bro ya. Ini benar di Pak Rudi ya. Ini gimana nih? Katakan orang apa ya, ngelihatnya kan yang sekarang aja Pak Rudi. Wah kamu hebat Pak Bro Tio, iya berhasil. Terus kadang, kadang orang kan, kamu mau lihat suksesnya saya sekarang, kamu lihat proses itu gimana tuh Pak? Ya memang hidup itu suatu perjalanan. Dan perjalanan itu disebutnya proses. Dan nilai kita orang percaya itu bahwa untuk menjalani kehidupan kita harus melewati berbagai hal yang disebut proses itu. Jadi kita harus setia tahap demi tahap kehidupan. Ya saat-saat kita lagi di bawah, lagi di tengah, bahkan lagi di atas, balik lagi ke bawah, itu kan proses terus, ya kan? Jadi setiap tahap harus kita ikuti. Kedua, bahwa proses itu perlu waktu. Nah, jadi nggak bisa waktunya cepet. Orang semua pengen cepet kan? Nah, perlu waktu. Artinya apa? Sabar. Betul. Kita perlu kesabaran untuk meraih apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga dalam proses itu, selain kita setia dan kita sabar, di situ juga dalam proses itu ada kualitas. Ya, tanpa proses nggak ada kualitas, nggak ada kapasitas, nggak ada keberhasilan. Jadi semuanya kalau kita ingin berhasil, ya memang kuncinya taruh harapan kita sama Tuhan, andalkan Tuhan. Tetapi kita juga harus mengikuti proses yang benar, sehingga perjalanan hidup kita bisa berhasil sesuai kehendak Tuhan. Wow, luar biasa. Artinya hasil, proses tidak mengkhianati hasil, ya. Kan orang mau hasilnya doang, prosesnya ya nanti dulu, mikir-mikir dulu seberapa lama, seberapa cepat, kan gitu ya. Nah mungkin gini, mungkin Pena People juga pengen tahu nih, Bro Tio nih. Artinya kan semua otodidak ya bro ya, dengan semua struggle itu ya. Pasti dong ada orang-orang, ada teman-teman, ada saudara-saudara, artinya yang benar-benar setia, mengingatkan, mendorong, mensupport, mempush. Nah bisa nggak di-sharingkan nih bro? Ya, tentunya pribadi yang sangat spesial yang selalu support saya dan selalu ada di samping saya itu adalah istri saya. Wow, pasangan nih Pena People. Ya, jadi saya percaya dan saya yakin benar, saya merasakan memang waktu kami bangun hubungan dan sampai menikah, ada sesuatu kekuatan yang lebih yang saya rasakan di situ. Ya selain kekuatan Tuhan tentunya, itu yang supportnya. Yang saya bersyukur pada saat saya mengalami kegagalan, mengalami kesulitan demi kesulitan, dan istri tidak menuntut, malah dia terus support. Ya kan? Tidak satupun yang orang waktu itu bisa mensupport saya pribadi, "Halo kamu bisnis ya," tapi justru dari istri. Kalau lingkungan kan saya ada alasan untuk tidak bisnis. Gitu. Tapi istri yang selalu support dan luar biasa, dan memang kalau hasil sekarang ini yang salah satu support yang paling besar itu adalah istri. Pasangannya. Iya. Bahkan kalau lingkungan, waktu saya mulai garment pun, itu garment kondisinya nggak bagus tuh. Saya ngelihat, saya baca berita banyak pabrik garment tutup. Kalau kita ngeliat di Bogor, di mana-mana tutup gitu. Tapi justru saya memulai dengan garment. Nah itu kalau dia kita bilang yang membedakan kita berpengharapan kepada Tuhan tentunya, dan berjalan dengan kekuatan sendiri, itu yang mungkin Pena People mesti tangkap nih nilai yang kita sharingkan tadi ya. Oke, mungkin kalau ke Bro Tio tadi kan udah cerita semua banyak hal tentang pengalaman, tentang orang yang mensupport. Artinya merasa capek, merasa lelah juga pasti dong ya. pasti. Hal apa atau momen atau mungkin ada ayat firman atau apapun itu yang kembali untuk kan udah ngelewatin banyak kondisi kan ya, melewatin banyak peristiwa. Apa nih yang membuat semangat kuat lagi. Excited lagi, antusias lagi. Nikmati proses lagi. Kan kalau mau diikutin dulu kan kerja udah bagus, oke, masa-masa transisi ada, tapi kan ya itu masa-masa lelah pasti ada. Tapi apa nih yang membuat Bro Tio untuk semangat lagi nih dengan proses yang ada? Ya tentunya sih sebagai orang yang percaya Tuhan pasti kekuatan firman Tuhan sih pertama. Ya kan, jadi banyak ayat firman Tuhan, tapi satu hal yang selalu pegang itu, saya masih ingat. Dulu
dulu waktu kami menikah ada satu ayat yang boleh saya pegang. Hari-hari perkabungan kamu akan berakhir dan Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi kamu. Amin. Memang kenyataannya sekelilingnya gelap. Justru saat itulah saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Dan itu membuat saya itu setia. Ya memang gak gampang, waktu proses bisnis juga itu saya ngalamin juga ditipu teman, dimanfaatin teman, segala macam. Terus juga berhubungan sama perusahaan besar nyaris bangkrut gara-gara memang dari MOU pembayaran 2 bulan gak taunya bisa 6 bulan. Wah itu mah sampai saya bingung. Ngaruh ke cash flow kita cash flow ngaruh sampai bingung nyari pinjaman di mana nih gitu kan itu. Ya banyak hal yang tidak baik yang terjadi, tapi satu hal ya kekuatan firman Tuhan itu yang membuat saya itu kuat itu di situ. Mungkin Pena People juga pengen tahu nih bagaimana Bro Tio menyeimbangkan antara ya ini bisnis, ini kerjaan, ini keluarga, dan mungkin kan sekarang pelayanan. Nah, ada nggak tips-tips atau ya cara membagi itu semuanya biar bisa paralel berjalan dengan sendirinya masing-masing? Ya memang kalau bicara keseimbangan memang saya susah untuk menjelaskan ada parameter ukurannya seperti apa. Tapi satu hal prinsip saya gini. Pada saat saya berkeluarga, di dalam keluarga saya itu ada pelayanan saya. Wow. Gitu. Pada saat saya bisnis itu ada pelayanan saya. Amin. Gitu. Pada saat saya mungkin ketemu teman-teman, saya kan punya hobi sepeda juga pelayanan saya. Nah, komunitas ini. Ya, komunitas ini, jadi kayak gitu. Jadi saya tidak terkotak-kotakan. Jadi apapun yang saya lakukan ya, saya ingat dan rema banget dengan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga ya apapun juga dimanapun saya lakukan perbuat itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ada penekanan dengan segenap hati lagi. Nah itu yang saya terus belajar. Gitu. Jadi hal-hal itu. Makanya pada saat saya ngalamin hal yang tidak enak segala macam, udah bagian saya ya lakukan aja dengan segenap hati. Seperti gitu. untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Jadi ya kenapa? Tadi sebutkan tentang pelayanan. Betul. Itu memang kita harus sebagai orang percaya harus punya tanggung jawab. Betul. Jadi ada dalam satu gereja sebagai ya kita duduk dalam satu otoritas dalam keluarga Allah untuk kita saling membangun sebagai saudara seiman, sebagai komunitas untuk ngingetin saya juga. Memang ada istri di situ, tapi kita butuh teman dan saudara seiman yang saya percaya untuk muatin saya juga. Betul. Artinya sebagai alarm lah ya. Iya betul. Untuk mengingatkan lah. Betul. Untuk reminder kita kadang-kadang kan suka. Oh ini mungkin agak keluar dikit. Betul. Sis, mungkin pertanyaan terakhir ini buat Pak Rudi nih ya, karena Pena People pasti menunggu-nunggu untuk apa ya? Dengan semua pengalaman tadi yang Bro Tio sudah share, dengan juga penuh emosional, mungkin ya dia mengingat ya hal-hal yang sudah dia lalui, tapi toh sampai hari ini Tuhan masih bela. Gimana sih, coba sis? Oke, kalau dari Pak Rudi bagaimana nih buat Bro Pena kita, teman-teman kita yang Pena People kita ya Pena People kita yang mungkin saat ini sedang berjuang, berjuang dalam hal apapun, bisa proses hubungan, ya kan, pekerjaan. Apalagi dengan kondisi sekarang dengan sis kondisi ya. yang saat ini, kira-kira apa yang kita harus lakukan? Ya, jadi banyak sekali ya kalau yang harus kita lakukan. Ya, apa yang dibagikan Tio hari ini tentunya Pena People dengar kesaksian atau pengalaman hidup yang luar biasa. Tapi saya bagikan buat Pena People dimanapun berada bahwa yang paling terpenting adalah kalau kita orang percaya Tuhan adalah kita terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apapun yang kurang, yang kita cari, yang kita inginkan itu akan ditambahkan di dalam diri kita. Mencari Tuhan artinya kita mengutamakan Dia dan mengenal Dia dengan benar. Sehingga waktu kita mengenal Dia dengan benar, maka kita percaya bahwa Tuhan pun mengerti kehidupan kita, apa yang kita alami. Tinggal kita terus aja bergerak, terus tidak pernah berhenti. Ya, apa yang kita mau lakukan, jangan gengsi sekali lagi, karena banyak orang gengsi jadi orang direktur, jadi orang berhasil, tiba-tiba situasi sekarang tiba-tiba jadi jatuh, jadi miskin gitu. Nah, kita tetap melangkah lagi, berjalan lagi, cari Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga hidup kita akan ditambahkan dalam segala hal. Wow, luar biasa ya Pena People. Kita belajar banyak hal ya dengan episode kita kali ini. Poinnya adalah carilah dahulu kebenarannya, ya, dan semuanya akan ditambahkan tentunya. Tentunya dengan proses-proses yang tadi, dengan juga tadi Bro Tio, thank you, dengan sharing-sharing yang tadi bisa, ya mungkin Pena People di luar sana juga sedang mengalami proses itu.
jangan pernah menyerah ya, Ya. Sis ya. Jangan lupa. Jangan pernah menyerah. Setia terhadap proses. Setia dengan proses, ya kan? Iya. Itu yang paling penting. Karena kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Karena waktu yang paling terbaik ya waktunya Tuhan. Kita setia aja, kita berjalan aja, Betul. terus berpengharapan, kita nantikan hasilnya. Amin. Ya Sis ya, luar biasa. Thank you, Bro Tio sudah sharing dengan kita dengan episode kali ini. Thank you juga buat Pak Rudi Ya, yang sama-sama. tetap setia dengan Ya. acara kita kali ini ya. Dan tentunya Pena People dimanapun Anda berada, sampai di sini untuk episode kita kali ini. Dan jangan lupa, jika ini memberkati Pena People dimanapun Anda berada, bagikan, sharingkan dengan teman-teman. Gimana sih? Subscribe. Ya. like, dan juga kami butuh masukan. Ya, di komen. Ya, di komen. Apa? Yang mau dikasih masukan ke kita yang positif maupun ada beberapa mungkin koreksi, silakan kita tampung ya Sis ya. Ya. Ya, untuk memperbaiki episode berikutnya. Oke, ya. Sampai di sini dulu dan kita akan ketemu di lain kesempatan dan kami pamit undur diri, semua kru yang bertugas. Shalom, Tuhan memberkati. Salam.